Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensinya tadi? Pertama apa? Membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, mentaati semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang keempat, tidak boleh beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah-ibadah kita semuanya, mengampuni atas kekurangannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini, malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung Allah berikan kepada kita semuanya. Maka manfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan amal ini dengan sebaik-baiknya, agar Allah memberikan penghargaan, agar Allah memberikan nilai dari amal yang sudah kita kerjakan ini. Jangan sampai ibadah itu dilakukan secara asal-asalan. Jangan melakukan ibadah itu asal-asalan. Yang penting sudah ngerjakan, yang penting sudah melakukan, yang penting hadir dalam kajian. Ini salah fatal. Kalau kita hadir, yang penting hadir, memang gak kepingin ada sesuatu yang Allah berikan pada kita. Asal sholat, kita gak kepingin dihargai oleh Allah dengan sholat ini. Gak ingin dosa diampuni, gak ingin amal ditingkatkan, gak ingin diberi surga, gak ingin diselamatkan dari neraka. Jangan asal-asalan. Kalau kita ngerjakan itu yang penting, Allah nggak bisa nerima amal seperti itu. Ya, doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau orang yang berdoa itu dengan hati yang lalai. La yaqbalud doa. Allah tidak akan mengabulkan satu doa biqalbin ghafil, dengan hati yang lalai, walahin, dan main-main. Ya, maka dalam ibadah itu juga jangan sembarangan. Diniatkan yang bagus, diperbagus amalnya. Maka jadilah orang-orang yang mengamalkan itu sebagai orang yang butuh kepada Allah. Ya, jadi kalau orang melakukan apa itu sholat, apa itu baca Quran, atau taklim seperti ini, kalau dilakukan asal-asalan, itu kesombongan.
Kita sadar kita itu beribadah kepada siapa? Koyo enggak butuh ae. Ya, seperti orang yang tidak butuh kepada Allah. Maka posisikan kita sebagai orang yang butuh, sehingga amal itu berkualitas, layak dikasih penghargaan oleh Allah, layak diberi penilaian oleh Allah Ta'ala. Makanya kan Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Gak salah-salah. Terus pokoknya ngaji, salah fatal ini, gak boleh demikian. Memang gak butuh kita dengan ilmu, tambahan ilmu, disimpan ilmu itu. Ya ini kesombongan. Jadi kalau orang ngaji itu asal datang, ya pokoknya tekon. Ya dapat si pahala, cuma kita nauzubillah min syarri dzalik, ini kesombongan gitu ya. Ini suatu kesombongan. Jangan, kita butuh kepada Allah sesuatu, bukan sekedar dapat pahalanya ngaji, tapi dapat ilmu yang harus kita miliki untuk membekali hidup dan membekali ibadah ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti kajian kita pada kajian sebelumnya, pada awal bulan kemarin kita menjelaskan tentang abwabul jannah, ya, amalan-amalan yang bisa menjadi pembuka pintu-pintu surga. Karena dengan amal, ya, bukan dengan angan-angan kosong, rumongso. Sudah itu harus dibuang jauh-jauh. Rumongso jadi orang soleh, rumongso jadi orang. Jangan, kita harus ada target, harus ada keinginan, harus ada rojak. Harus ada yang dicari. Makanya para sahabat kan demikian. Makanya mereka tidak pernah bosan dalam ibadah itu. Sahabat itu orang-orang yang tamak, orang yang serakah di dalam ibadah itu para sahabat. Kenapa? Karena mereka punya keinginan yang besar. Untuk mendapatkan surga itu butuh perjuangan. Fal yatanafasil mutanafis, untuk mendapatkan semua kenikmatan itu fal yatanafasil mutanafis, maka mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Saingan mereka, kalau mereka enggak kebagian, datang kepada Nabi mereka, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini orang-orang kaya, mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka sedekah dengan kelebihan harta. Kami orang miskin enggak kebagian itu, bagaimana ini? Begitu orang pencari surga itu. Gak diem, gak kona'ah. Kona'ah dengan amal. Kenapa kona'ah ini? Hah? Terus merasa cukup dengan amal ini. Jadilah orang-orang yang tamak dengan amal-amal soleh. Jadilah orang-orang yang serakah kepada amal-amal soleh. Jadilah orang-orang yang rakus dengan ibadah itu. Surga itu dicari, bukan ditunggu dengan santai-santai. Surga tidak bisa didapatkan dengan ongkang-ongkang kaki, dengan malas-malasan. Malas itu penyakit. Malas itu penyakit. Malas itu penyakit. Dan Nabi SAW berdoa, berlindung kepada Allah dari malas. Coba antum lihat, para pencari surga ada nggak yang bermalas? Nggak ada. Yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba, mereka bersegera, mereka berduyun-duyun untuk mencari pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi lihat, ketika Nabi menceritakan kaumku nanti, jumlah yang besar ini nanti, itu ada 70.000. Tidak disebutkan, ini golongan apa manusia. Ya kan? Ada 70.000 dari umatku ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Begitu diceritakan luar biasa amal ini,
Maka seorang sahabat yang namanya Ukasa langsung berdiri. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, berdoalah untukku," katanya. "Berdoalah untukku agar aku termasuk dari 70.000 yang mendapatkan porsi termulia ini, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab." Maka Nabi pun mengatakan, "Anta ya Ukasa minhum," engkau ya Ukasa termasuk dari mereka. Membaca begini apa kita nggak tertarik gitu. Dia aja nggak ada gairah ini. Nah terus kita mencari apa kalau nggak ada gairah ini? Maka tidak boleh sekedarnya, dan ini harus dicari ya, dan kemudian apa? Diperebutkan, ya, dijaga, dipenuhi dengan syarat-syarat yang memang dibutuhkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak lama, ikhwah. Dunia ini tidak lama. Antum suka atau tidak suka, ya beginilah dunia ini. Ada suka, ada apa? Gelisah, ada senang, ada sumpah. Ya begini ini, dunia ini begini ini. Sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia ini. Ya, sebentar lagi kita akan dunia ini. Walaupun kita mati-matian menghiasnya, walaupun kita mati-matian mempertahankannya, kita keluar dari dunia ini. Ya, maka ayo berantusias di dalam mencari amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah. Nah, ikhwan sekalian, kemarin kita bahas poin pertama. Sebab pertama untuk bisa mengantarkan orang ke dalam surga adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memenuhi syarat dan konsekuensinya. Ya. Sebab kalau dengan mengucapkan saja tidak cukup. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ngerti syaratnya, tidak ngerti konsekuensinya, itu bisa jadi 2 ucapan kalimat syahadat itu nggak bermanfaat. Sebagaimana syahadatnya orang-orang munafik. Sebagaimana apa? Syahadatnya orang-orang munafik. Jadi syahadatnya orang munafik ini buat teman-teman manfaatnya. Kenapa? Sebab mereka tidak memenuhi syarat dan konsekuensinya. Jadi mboten saged kula mesti bersandar wis aku sing penting maca syahadat seperti surga. Enggak, ada syarat yang harus kita penuhi, ada konsekuensi yang harus dijalankan. Ada berapa syaratnya kemarin? Ada 7. Yang pertama apa syaratnya? Berilmu. Yang kedua, al-yakin, meyakini kalimat itu tanpa ada keraguan. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas. Jadi memurnikan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, ya. Tidak ada keraguan, tidak ada kesyirikan. Kemudian yang keempat apa? As-sidq, jujur mengucapkannya, itu keluar dari hatinya, bukan karena paksa. Makanya orang munafik di sini ketangkep. Orang munafik ketangkep di sini. Akhirnya apa? Syahadat yang diucapkan orang munafik ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jujur. Orang munafik itu syahadatnya bohong. Jadi mereka pura-pura masuk Islam. Makanya nggak usah heran kalau kemudian ada orang-orang Muslim kok benci dengan syariat Islam, ya nggak suka dengan perintah-perintah Allah, menghina larangan-larangan Nabi. Lo justru mencintai dan mengagumi ajaran agama yang nggak usah heran. Ngerti? Ya itu karakternya orang munafik. Dan kita nggak usah ngomong pun, ya tetap munafik gitu loh. Walaupun kita tidak, oh dia itu munafik, nggak usah diomong, sudah munafik itu. Perbuatannya itu yang menjadikan dia itu sebagai munafik. Jelas ini Pak? Nah, makanya kalau kita ngaji Al-Quran nggak bisa ditipu, nggak bisa ditipu, nggak bisa dikelabui Quran itu. Makanya orang-orang munafik, orang-orang munafik dan orang-orang kafir sangat benci dengan kajian-kajian tafsir. Kenapa Pak?
Kenapa? Karena membongkar rahasianya. Itu. Makanya kalau kita ngaji Quran kok dipredel, nggak konangan kabeh awak dhewe iki. Ya jangan orang lain, kita sendiri kena gitu loh. Makanya kalau ngaji tersinggung, terus pore, ya gak dadi tandanan sampean. Kok ngaji kok purian. Ya, ngaji niku kesemprot ngoten niku pun yang ditandani aja nih. Dan kita memang tujuannya ngaji itu sebenarnya ingin mencari amal-amal yang baik biar tahu, sekaligus juga ingin tahu amal-amal yang tidak baik, gitu loh. Dan ternyata konangan semua dalam diri kita itu banyak, gitu kan? Nah itu tujuan. Makanya orang munafik syahadatnya ditolak oleh Allah. Karena syahadatnya ditolak, maka seluruh amalnya orang munafik juga tidak diterima oleh Allah. Infaknya, sodakohnya, sholatnya, hajinya, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syahadatnya palsu. Syahadatnya diingkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima apa? Al-mahabbah, mencintai apa? Mencintai syariat itu. Mencintai kalimat la ilaha illallah dan mencintai aturan-aturan yang ada di dalamnya. Sehingga ketika menjauhi larangan itu pun senang kita menjauhi, bukan beban. Kenapa sih enggak boleh? Nah, itu kan menunjukkan sumpah kita. Jelas? Berarti kan kita enggak ridho. Pernyataan jenengan dengan saya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin, niku konsekuensinya pripun? Aku ridho Allah sebagai Rabbku, aku ridho Muhammad sebagai nabiku, aku ridho Islam sebagai agamaku. Apa jenengan juga ridho dengan semua aturan-aturannya? Senang juga, alhamdulillah aku tahu keburukan, aku jauhi keburukan ini. Apa senang ketika menjauhi keburukan itu? Atau terpaksa? Kenapa kok nggak boleh? Ini nggak boleh, yang di situ aja boleh. Ya melok sing boleh loh. Kita tuh sering dibenturkan di situ, Pak. Wakilnya sekarang diisukan kepada kelompok, diisukan kepada sesuatu. Seperti larangan apa gitu ya. Wah itu memang biasanya Wahabi, ngono sing kena niku. Wakilnya seakan-akan yang membuat syariat itu siapa? Wahabi, jenggoten Wahabi, celana cingkrang Wahabi, jubah Wahabi. Akhirnya Anda nggak ngelihat itu dari nabimu, gitu loh. Jelas nih? Jelas nih? Seakan-akan akhirnya orang alergi akhirnya dengan Wahabi, akhirnya menjauhi syariat. Intinya di sana menutup pintu-pintu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nggak ngelihat perintah nabinya, nggak ngelihat larangan nabinya. Itu ngaji Wahabi yang menurutku gak sembarang gak oleh. Dia lupa yang larang itu nabi. Itu. Kayak tadi pagi kita ngaji pada ibu-ibu. Apa larangan ibu-ibu? Apa ibu juga ridho ketika mendengarkan larangan dan ridho menjauhi larangan itu? Nggak boleh pakai tai lalat palsu, nggak boleh nyambung rambut, nggak boleh ngerik alis, nggak boleh tabarruj. Itu begitu diceritakan dijawab sama ustadznya. Oh itu ciri-ciri Wahabi. Nggak repot nih ngajinya. Apa Wahabi membuat syariat? Hah? Apa Wahabi yang menentukan perintah dan larangan? Itu semua dari Nabi, Pak. Cuma kita karena nggak ngaji kitab jadi nggak ngerti larangan itu, menurut. Coba dibuka, jenengan belilah, beli kitab. Oh tuku kitab ketauan yo gak tuku-tuku menurut. Gitu. Akhirnya kita membiarkan diri dalam ketidaktahuan. Dituduh ngeyel, repot dong ini. Coba bawa itu di kitab Riyadhus Shalihin ada. Ya, kitab Arba'in Nawawi ada, Lu'lu' wal Marjan ada, atau Kutubus Sita 6 kitab induk para ulama, beli, buka, dikaji, ketemu kabeh kok Pak, ning kono kabeh, gitu loh. Itu dari Nabi. Larangan-larangan itu kita nggak berani melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Nabi. Contoh, kita dulu minum ya tak sebuli nek panas, anjene kepingin penak kok. Begitu ngaji ternyata makan minum panas dilarang oleh Nabi. Ngono lho. Nabi sing larang duduk ustaz, duduk kelompok. Paham?
Kon ngaji bulet. Komentar akeh. Kayak lombok sing pedes sih. Ngaji mangkane. Beli kitab gitu loh. Kok paling muring-muring? Gemes saya Pak gitu loh. Oh ini dia Wahabi salah. Bukan, itu Allah yang nyuruh. Nah kalau begini, kalau Nabi melarang, terus ada ustadz membolehkan, pasti kan sudah banding. Oh di sini nggak boleh mas, di sini aja dibolehkan loh. Lah nek Nabi itu ngelarang sampean wanita ngolehi. Ayo tak takoni ngono. Nek Nabi ngelarang sampean wanita membolehkan. Berani jenengan bolehkan. Dan kalau kemudian ada ustadz membolehkan, mana yang Anda ikuti? Nabi yang melarang atau ustadz yang membolehkan? Wis sampean pilih dhewe terserah. Wong neraka swarga gak melok ngleboni. Kan gitu ta jadinya? Ojo didik begitu. Coba ada larangan, dari mana larangan itu? Dicari. Oh ternyata Nabi yang melarang. Itu namanya konsekuensi dari kalimat raditu billahi robba. Ridho, jenenge ridho niku pripun sih? Apa sih ridho itu? Lah kalau jenengan begini kemudian tidak mengkaji, ya nggak bisa meridhoi syariat itu. Ya, nggak bisa. Saya dulu juga nggak ngerti, ya sama, nggak ngerti gimana. Masa kecil saya malah nyembah gerombol barang. Mulai ngene desa niku ana wonten acara napa niku lek mantun nandur pari, nggih. Mantun nandur pari semua sudah selesai. Oh itu acara nek jare wong Jawa Pak nggih dolan jenenge megengan. Kok megengan toh? Apa jenenge? Lali sampai ada. Nah itu ada acara apa ngoten niku dadi makan-makan di tengah sawah Pak. Itu ada keramat yang diyakini penunggu desa situ. Ngoten. Bukan. Acaranya habis nandur padi itu. Ya. Ada acara sendiri sik desa nek dhewe malih mangke. Ada acara sendiri gitu. Oh, ikut saya enggak ngerti memang. Ya, ikut kita. Ya karena enggak ngerti setelah kita ngaji, oh, Masya Allah, ternyata itu perbuatan enggak boleh. Itu dilarang oleh agama. Ya kita jauh ya akhirnya. Karena kita tahu itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun, jadi kita mencintai kalimat la ilaha illallah dan mencintai konsekuensinya. Yang keenam apa? Al-inqiyad, patuh dengan syariatnya. Ada perintah dijalani, ada larangan dijauhi. Itu yang namanya berserah diri begitu. Kemudian yang ketujuh apa? Al-qabul, menerima dengan sepenuh hati. Menerima dengan sepenuh. Nah itulah konsekuensi syarat yang harus dipenuhi ketika kita membaca la ilaha illallah. Ada 7 syarat. Nah, adapun konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah, apa konsekuensi dan syaratnya? Ada 4 poin. Ya, syarat-syarat dari syahadatul Rasul. Jadi panjenengan mengucapkan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan utusan Allah. Ucapan itu baru diterima kalau kita penuhi 4 syarat itu. Apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Ya, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi yang diberitakan Nabi itu adalah benar. Walaupun berita itu enggak masuk akal. Nah, makanya kan ada syariat Nabi ditertawakan oleh seorang tokoh. Masuk kain di bawah mata kaki aja masuk neraka. Enggak begitu sayangku, kan gitu ada itu. Karena ada yang begitu loh. Enggak masuk akal, masuk kain menutup mata kaki masuk neraka, enggak masuk akal. Mikir, ngono. Padahal yang ngomong siapa? Nabi yang ngomong.
Masa Nabi suruh mikir? Gak kebalik loh, sampai mikir aja kan ngono ya. Ya Allah, ini Masya Allah gak bisa memahami kita. Makanya dulu kalau bagaimana Anda menerima tentang berita yang namanya Isra wal Mi'raj? Terus berita dari Nabi SAW bahwa nanti manusia dikumpulkan, dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak pakai sandal dan belum khitan. Kok bisa? Kita kan sekarang udah khitan. Mikir dong. Gimana? Bagaimana kita berpikir? Kita hancur. Dari mana ini logikanya? Ini berita dari Nabi SAW. Makanya Abu Bakar dikatakan as-siddiq karena beliau selalu membenarkan apa yang diucapkan. Sampai pada saat berita Isra wal Mi'raj yang itu dijadikan senjata orang-orang kafir untuk memurtadkan umat Islam. Sudah jelas gilanya Muhammad, sudah jelas stresnya Muhammad, sudah jelas tidak warasnya Muhammad. Logika mana yang bisa nerima? Perjalanan semalam bisa ditempuh dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha. Akal mana yang bisa menerima? Hanya orang-orang gila yang bisa menerima. Akhirnya mereka keliling dengan bahasa ini, Pak. Karena pada saat itu memang Nabi itu dalam keadaan sedih. Ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib, ditinggal mati oleh istrinya Khadijah. Ya, disebut dengan Amun Hazan, tahun-tahun kesedihan, tahun-tahun penderitaan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi stres gara-gara ditinggal pendukungnya, sing melindungi nggak ada, yang membackup kegiatannya nggak ada, yang disegani sudah nggak ada, stres dia, gila dia, terus itu katakan. Dan itu banyak kaum muslimin sudah mulai goncang dengan peristiwa Isra Mi'raj. Itu dikembangkan, kalau bahasa sekarang digoreng oleh netizen. Ini zaman saya kan netizen, ya, oleh buser-buser niku. Oh, itu goreng itu orang-orang kafir di Semarang. Dan kuncinya nanti tinggal satu. Pokoknya Abu Bakar ikut ragu, habis umat Islam ini. Akhirnya mereka berdatangkan kepada Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan berita dari temanmu, sahabatmu itu? Apa kamu juga percaya? Dari logika, dari sisi mana saja nggak bisa diterima ini. Semua orang sudah meragukan tentang kebenaran Muhammad. Apa kamu juga masih percaya dengan kebohongannya? Dengan hal yang mustahil ini. Abu Bakar dengan tenang mengatakan, yang ngomong begitu siapa? Muhammad yang ngomong. Kalau Muhammad yang ngomong, lebih cepat dari itu aku tetap percaya. Selesai sudah. Makanya beliau diberi gelar As-Siddiq. Itu, Pak. Makanya dakwah Islam dalam waktu yang begitu singkat mampu merubah budaya, merubah tatanan masyarakat. Karena diikuti oleh pengikut-pengikut yang setia. Pengikut-pengikut yang begitu mendengar qala Allah, qala Rasul, jawabnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Itulah orang-orang munafik kenapa menjuluki para sahabat itu as-sufaha. Kan Allah menyuruh berimanlah kamu seperti imannya para sahabat ini. Tunduklah kamu berislamnya seperti mereka. Maka mereka orang-orang kafir mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh ini? Mereka gak mikir saomongi Muhammad dinut. Kalau kita kan cerdas. Iya kan? Nabi ngomong sih, nggak dipikir sih, bener gak omongi Muhammad ini? Kan itu yang kita lakukan hari ini. Makanya ruwet keislaman kita ini. Bagaimana nanti kita bersyahadat di hadapan Nabi SAW? Apa diterima keislaman yang demikian ini? Kita mencintai Nabi, mengagumi Nabi, mengatakan pengikutnya, tapi meragukan syariatnya. Meragukan kabar-kabar darinya. Maka syarat pertama, kalau kita ingin benar ittiba kita kepada Nabi SAW, maka syarat yang pertama apa? Membenarkan semua apa yang diberitakan oleh
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak masuk akal. Kita buka surat 39 ayat 33. Kita buka surat 39 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan orang-orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Masyaallah. Walladzi jaa'a bis-sidqi. Orang-orang yang membawa kebenaran. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad SAW. Dia yang membawa kebenaran. Ya, wasaddaqa bih. Dan orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh beliau. Nah, di situ disebutkan siapa? Kalimat yang kedua, wasaddaqa bih, orang-orang yang membenarkan itu dikatakan Abu Bakar wa ashabi. Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini syarat pertama di dalam syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjenengan dengan saya matur wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu konsekuensinya, syaratnya harus apa? Membenarkan semua berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan syariat-syariatnya. Makanya di zaman sahabiyah, jadi ada beberapa sahabiyah yang datang ke rumah Ummul Mukminin menanyakan satu persoalan dalam ibadah. Apa itu? Ya Ummul Mukminin, kami para muslimat itu kalau kami tidak berpuasa itu disuruh mengqadha. Sementara kalau kami berhalangan tidak sholat, itu tidak disuruh mengqadha. Paham ya Pak? Muslimat itu kalau berhalangan karena tidak sholat, ya, berhalangan kemudian tidak sholat, maka tidak disuruh mengqadha. Kalau berhalangan kemudian tidak puasa, disuruh mengqadha. Bagaimana ini? Maksudnya apa pertanyaan ini? Maksudnya, bukankah sholat itu amal yang lebih tinggi kedudukannya, lebih penting daripada puasa, gitu loh. Paham ya? Jadi kedudukan sholat itu begitu tinggi, begitu mulia, gitu. Kenapa kami kalau nggak sholat tuh nggak disuruh mengqadha? Sedang kami kalau tidak berpuasa, kami disuruh mengqadha. Padahal status kedudukan sholat itu lebih tinggi, gitu. Apa jawab Ummul Mukminin? Jawabnya apa? Kadzalika amara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya simpel, seperti itulah Rasulullah memerintahkan pada kita. Mari bisa Pak. Ya begini, sebentar kita kaji analisis gitu. Enggak, seperti itulah Rasulullah menyuruh. Selesai sudah. Enggak pakai analisis. Enggak pakai pengkajian, enggak pakai penelitian. Seperti itu Rasulullah mengatur. Itu sami'na, percaya soalnya sudah. Enggak banyak nanya. Makanya kalau orang percaya itu enggak pakai nanya. Jelas? Bon. Makanya para sahabat itu dikatakan sufaha, orang-orang yang bodoh. Karena enggak pakai mikir. Apa jari Nabi Muhammad? Lakoni. Masya Allah. Nah kalau kita kan sekarang orang-orang cerdas gitu kan. Ya kayak Bani Israel lah gitu. Oh, betakokno sebabnya. Katanya kon beli sapi, wis penak. Ndolek sapi wedok belen mari pisan. Nah kok nila sapi ini iki nom apa tua? Hah? Ikan sapi ku ono akeh. Coba takokno ning Tuhanmu. Takokne akhire.
Sapi sing perlu diberlaiku sing gak terlalu tua, sing gak terlalu muda. Ngono. Nah terus iku sapi ngangguran apa? Terus soalnya orang cerdas, Pak. Akhirnya kita tiru kecerdasannya itu. Ngeritik agama. Sok pinter kita itu. Ya, dilogikakan semuanya. Makanya iblis nolak perintah Allah itu gara-gara apa? Melogikakan. Bukankah saya lebih utama daripada Adam? Oh, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Ya enggak maulah. Nah, ini madhab iblisiyah. Baru dengar. Ada madhab baru namanya madhab iblisiyah. Sampun, syarat yang kedua untuk ittiba kepada Nabi SAW, syahadat kepada Nabi SAW, syarat yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar. Mentaati perkara-perkara yang beliau perintah. Ya, mentaati perkara-perkara yang beliau perintah. Perlu kita pahami, Pak, Ibu, bahwa Nabi diutus itu untuk ditaati, bukan untuk dianalisis. Ya, Nabi diperintah itu untuk ditaati. Kalau kita masih menganalisis, berarti kita meragukan yang dibawa Muhammad itu benar apa enggak. Nah terus kira-kira Nabi dengan kita itu cerdas mana? Hah? Dan itu Islamnya orang-orang liberal. Gak cocok dengan hati, tolak. Gak cocok dengan akal, tolak. Lah memang akalmu yang menjadi Tuhan. Ya, akalmu yang lebih cerdik dari para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Islamnya orang-orang liberal. Maka ada seorang tokoh berteriak-teriak di dalam forum, yang menjadi dalil itu bukan Al-Quran, yang menjadi hujah itu tuh hadis, tapi akalmu. Saking bledos akale wonge. Karena banyak mengkritik Al-Quran, dirusak akalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dulu di Surabaya ada penghujat sunnah itu. Enggak ada itu mukjizat itu, enggak ada mukjizat itu. Itu fiktif katanya. Anda tahu meninggalnya gimana? Nah, untuk kecelakaan dan mulutnya kena petoneser. Seorang dai di Surabaya terkenal. Wallahu a'lam. Jadi Nabi diutus itu untuk apa? Untuk ditaati, Pak. Untuk ditaati. Mari kita simak ayat-ayat yang menjelaskan perkara tersebut. Pertama kita buka surat 4 ayat 64. Surat 4 ayat berapa tadi? 64. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Silakan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, tidaklah Allah mengutus seorang Rasul melainkan apa? Untuk ditaati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 20,
Ya. Ayat 20 dan 21 surat 8 ayat 20 dan 21 Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Nggih. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Cukup. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan jangan berpaling darinya. Maka mentaati Allah dan mentaati Rasul itu wajib secara mutlak. Wajib secara mutlak. Maka inilah yang perlu kita tekankan. Kenapa kita ditekankan untuk mengkaji sunnah? Karena di dalam syariat Islam itu tidak semua perkara dituangkan di dalam Al-Quran. Ya, tidak dituangkan di dalam Al-Quran semuanya, rinciannya. Di dalam Al-Quran itu menjelaskan secara global. Seluruhnya dijelaskan, cuma secara global. Rinciannya itu dijelaskan di dalam sunnah. Contoh perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dijelaskan di dalam sunnah. Sholatnya dijelaskan dalam Al-Quran. Rinciannya dijelaskan di dalam sunnah. Jumlahnya berapa? Apa saja namanya, bagaimana caranya, apa bacaannya. Di dalam Al-Quran tidak ada. Jelas ya? Kita cari sholat 5 waktu dalam Al-Quran, orang ketemu. Makanya sholatnya orang-orang ingkar sunnah cuma 3 waktu. Nah, jadi orang-orang ingkar sunnah ada sebagian. Nah, dulu di Sidoarjo daerah Waru ada dai ingkar sunnah. Tadi kalau ngaji ini Quran. Lah hadis itu dikaji kalau diperlukan gitu. Ini senengnya saya enak ide. Enggak pernah ngaji hadis. Kenapa dia berpendapat gara-gara hadis inilah orang Muslim berpecah. Ada hadis dhaif, ada itu gara-gara umat Islam pecah. Maka kita tanyakan, dia sholat enggak? Saya tanya ke santrinya tuh, beliau sholat. Sholat. Nah kalau sholat, nah terus pakai apa? Kalau pakai Quran, rukuknya gimana rukuknya? Sujudnya gimana? Yang dibaca apa? Menemukan ini namanya sholat isya, ini namanya subuh. Dari mana kita dapatkan? Dalam Al-Quran tidak ada. Adanya di mana? Di sunnah Nabi SAW. Nah terus repotnya nanti tuh kalau meninggal itu diapa nunggu kira-kira? Dikafani, dicantol nih, mayatnya diapain? Karena di dalam Al-Quran tidak ada fikih perawatan jenazah. Repot ya. Makanya dulu di Bogor itu ada kakak Ustadz Didin. Siapa yang dulu dicalonkan teman-teman PKS Presiden itu? Didin Hafifuddin ya. Insya Allah beliau. Itu kakak beliau punya teman akrab tokoh ingkar sunnah di Bogor itu. Akrab sama beliau. Nah Qadarullah meninggal. Teman yang ingkar sunnah ini meninggal. Beliau tetap bertakziah ingin ngelihat. Ya apa sih wong ingkar sunnah ngeramut jenazah. Sampai lama gak diramut-ramut Pak. Bingung mereka. Akhirnya beliau mendatangi kakaknya Ustadz Didin ini. Ustadz kami mohon karena Anda sesepuh kami dan kami tahu Anda adalah teman karibnya beliau. Tolong dirawat jenazah guru kami, Ustadz kami ini. Beliau mengatakan, saya nggak berani karena saya menghormati keyakinan beliau. Ini tamparan kalimat itu. Menghormati itu kalimat itu tamparan sebenarnya. Tamparannya apa Pak? Jarnoai kan. Itu tamparan bagi beliau. Saya nggak berani merawatnya karena saya menghormati apa? Keyakinan teman saya ini. Kan beliau nggak mau dengan sunnah toh. Nah kalau kami ramut, nah itu sesuai dengan sunnah. Itu melecehkan keyakinan beliau. Nah terus gimana? Jarnoai. Terus entah
Bingung akhirnya. Nah gimana? Kalau kami ramut itu dengan sunnah. Lah kalian mau tak? Apa namanya? Dengan sunnah. Kalau mau ya tak ramut. Ya kalau nggak mau kami nggak berani. Makanya saya hormati keyakinannya dia. Gitu. Bingung akhirnya. Kan dalam Al-Quran tidak ada perawatan jenazah. Dimandikan yoga ono, disolati yoga ono, dikafani yoga ono. Maksud dibunal kresek. Akhirnya subhanallah dengan izin Allah mereka semuanya mengakui kesalahannya. Bertobat gara-gara hal tersebut. Nah itu ada saya punya bukunya kemarin beberapa waktu yang lalu. Nah, itu menarik kan. Nah, jadi nggak bisa Pak. Itu yang kedua. Jadi konsekuensi ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasul itu harus wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Yakin perintah itu mengandung kebaikan. Yang ketiga, ijtinabu manaha anhu wajazar. Menjauhkan diri dari apa yang beliau larang dan apa yang beliau cegah. Ya. Menjauhkan diri dari apa yang beliau larang dan apa yang beliau cegah. Itu konsekuensinya. Menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan, Allah berfirman di surah Al-Hasr, surah 59 ayat 7. Surat 59 ayat 7. Di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Silakan. Ayat 7. Surat 59 ayat 7. Harta rampasan faqih yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Itu konsep dalam berislam itu akhirnya tidak ada agama yang sulit selama kita pakai konsep ini. Apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dijauhi tinggalkan. Konsep ini sederhana, Pak. Maka kalau kita sudah memasukkan perkara kepada hukum, maka jawabnya apa? Konsekuensi. Itu begitu. Kalau sudah masuk kepada ranah hukum, jawabannya apa? Konsekuensi. Itu aturannya ngono. Hukumi memang seperti itu. Enggak ada bantahan, enggak usah nanya gitu. Selesai. Itu kalau orang ngerti tentang sebuah konsekuensi. Makanya kalau hukum, maka jawabnya adalah konsekuensi. Kan begitu. Sama dengan kalau kita belanja itu. Kalau kita belanja Indomaret, Ramayana, Matahari, Carrefour, itu aturan mainnya nggak boleh nawar. Gitu? Kenapa? Ya aturannya ngono. Pernah sampean belanja ke Carrefour nawar? Ayo, coba pisan nih. Ku wetok duwe sone sampean. Berani nawar? Berani nawar? Nggak berani. Walaupun semangka itu cuma berapa iris gitu ya, 15.000, gak ada yang nawar. Langsung masukkan keranjang, bayar, selesai gitu loh. Ya. Lah kalau jenengan belanjanya itu di pasar Wadung Asri, itu laran perang dhisik karo sing dodol iki. Nggih no? Wong tuku semangka sak endase jihad kok.
Ditawar kuping, Mas, jare wong Jawa seming swidak jaran ngono kuwi. Pinten Pak niki? Niki 20.000. 13 mboten asal Mas, mboten asal. Niki kula niki sak menten kula badine pundi? Pun 15. Mboten asal 20 Mas. Pun asal tinggal. Kok jarak 5 menit balik maneh. Lho ngono dene. Makanya sampai niku nek mlebu Islam lewat Carrefour cepet ngono lho Kang. Enggak pakai apa? Karena apa? Makanya mudah dijalankan Islam itu. Dan kita yakin, makanya kalau kita kritiki lagi, ya itu kan berarti enggak percaya tentang apa yang diperintahkan Allah, yang dilarang oleh masih ragu gitu loh. Kenapa kok dilarang? Itu jangan sudah. Makanya para sahabat itu cepat berislamnya. Nabi menyuruh dijalankan, Nabi melarang dijauhi, selesai. Kenapa kami percaya Nabi itu benar gitu. Saya dipahami ya Pak. Nah di mana kepercayaan panjenengan dengan saya kepada Nabi SAW? Masih ada keraguan gitu loh. Jadi keraguan tentang kejujuran seorang Nabi Muhammad SAW. Dan ini cacat keislamannya, cacat keimanannya. Menodai kalimat raditu billahi Rabbah. Menodai kalimat itu. Baik, itu syarat yang keberapa? Syarat yang terakhir, yang keempat adalah an la ya'budallah, ya, bahwasanya tidak boleh beribadah kepada Allah. Ya, an la ya'budallah, tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa bima syara'a, kecuali apa yang sudah disyariatkan. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang sudah disyariatkan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Pertama, Islam ini sempurna. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan risalah agama sebelumnya. Saya ulangi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk apa? Menyempurnakan risalah sebelum. Makanya beliau disebut Sayyidul Mursalin, Khotamul Anbiya, Tamamur Risalah. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin para rasul, penutup para nabi, penyempurna risalah. Sehingga Allah tidak akan mewafatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum risalah ini tersampaikan semuanya. Ya, tidak akan Allah mewafatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum apa? Risalah ini sempurna. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan, ini poin pertama ya. Poin pertama, kenapa kok kita tidak boleh melakukan ibadah kecuali yang beliau syariatkan? Kenapa tadi? Yang pertama apa? Karena Nabi SAW itu diutus oleh Allah untuk, dan agama ini sudah sempurna. Itu satu. Yang kedua, tidak ada satupun risalah, tidak ada satupun bentuk ibadah yang belum diajarkan oleh Nabi. Tidak ada satupun. Dan ini ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Coba kita simak hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, oleh Imam Ibnu Hibban, dari sahabat Abu Dzar. Dan hadis ini dikatakan sahih oleh para ulama. Apa kata beliau? Ma baqiya syai'un. Ma baqiya syai'un. Tidak tersisa sedikit pun. Tidak tersisa sesuatu pun. Yuqarribunal jannah. Yuqarribu minal jannah. Yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga. Saya ulangi. Tidak tersisa sesuatu pun yang mendekatkan orang ke dalam surga. Wa yubaidu minan nar,
dan juga tidak tersisa sesuatu pun yang menjauhkan orang dari neraka. Illa melainkan wa qad buyyina lakum, sungguh sudah diterangkan semua kepada kalian. Pun pengertiannya pripun niki Pak? Tidak tersisa sesuatu pun amalan yang bisa memasukkan orang ke surga kecuali sudah diterangkan. Wa ma baqiya, tidak tersisa. Itu pengertiannya pripun? Pengertiannya pripun? Tidak tersisa sesuatu pun. Berarti pripun? Sudah semua sudah. Makanya kita nggak usah buat ibadah baru. Sekarang kalau kita ingin masuk surga melalui sholat, katakan ibadah sholat. Sholat apa yang belum diajarkan oleh Nabi? Mungkin Nabi lupa atau ketelesut gitu. Hah? Sholat apa yang belum diajarkan oleh Nabi? Nah kalau kemudian kita membuat sholat baru, dinamakan sholat ini dan itu, dibuat-buat sendiri, dinamakan sendiri, terus pahalanya siapa yang nentukin? Ini banyak di zaman sekarang. Ada sholat ini. Ini tidak ada di dalam riwayat Nabi SAW. Disyariatkan. Oh caranya begini. Nah, jadi kita yang membuat, kita yang menamai, kita yang nyiapin pahala. Ini kan luar biasa Pak ini. Coba dibayangkan toh Pak. Kalau memang kita membuat ibadah baru, berarti ada ibadah yang belum. Dan ini menuduh Rasul mengkhianati syariat. Tanpa kita sadari, tanpa kita sangka, tanpa kita sadar, dengan perbuatan kita membuat bentuk ibadah baru yang Nabi tidak mengajarkan, itu berarti kita menyangka Muhammad mengkhianati risalah. Berarti ono ibadah sing dorong diwolongna Nabi. Padahal kita tidak demikian. Allah tidak mewafatkan beliau sebelum risalah ini. Kenapa? Karena beliau diutus untuk menyempurnakan risalah. Jelas ini? Nah ini cukup bagi kita untuk memahami. Jadi jangan rumangsa luwih apik timbang Nabi. Cara kita rubah. Kita tanya, loh bagaimana? Memang gak ada dari Nabi. Tapi kalau kita kasihkan lebih baik. Berarti yang cara dari Nabi kemarin kurang baik, makanya kita perbaiki. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kita menyatakan cara dari kita lebih baik dari cara Nabi SAW. Sementara kita meyakini ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sekarang di hati kita, Pak, di hati kaum muslimin, apa ada yang meyakini bahwa ada tata cara ibadah yang lebih baik dari tata cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Apa ada yang meyakini demikian? Coba renungkan. Bukankah Allah telah mengangkat Nabi itu teladan terbaik? Artinya apa? Sudah nggak ada orang lebih baik dari beliau, termasuk tata cara ibadahnya. Maka jangan membuat tata cara ibadah sendiri. Karena dengan membuat tata cara ibadah sendiri, dengan adanya mungkin penambahan atau pengurangan, itu sebenarnya sudah merusak kesempurnaan cara ibadah. Kenapa? Cara dari Nabi, cara yang dicontohkan Nabi, itu cara yang terbaik. Berdasarkan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tolong dijelaskan ayat ini pengertiannya gimana? Yang dimaksud Nabi menjadi teladan dalam hal apa? Teladan terbaik itu dalam hal apa? Bukan cuma cara bertetangga, cara ibadah itu beliau terbaik. Lah kalau kemudian kita tambahi dengan alasan memang dari Nabi nggak ada, tapi kalau kita tambahi kan lebih baik. Berarti cara dari Nabi kemarin kurang baik. Masya Allah, ini luar biasa ini. Apa begitu keyakinannya? Tentu kita tidak mengimani yang demikian ini. Jelas Pak ya? Nah inilah syarat-syarat syahadat Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi dari ucapan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensinya tadi? Pertama apa? Membenarkan
semua yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, mentaati semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang keempat, tidak boleh beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah-ibadah kita semuanya, mengampuni atas kekurangan-kekurangannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi